Kamu pilih kartu yang pertama ini ya, kemungkinan kamu pengen hubungan yang ya standar lah, normal ya, saling pengertian, saling support, dan mungkin di sini lebih tepatnya kamu pengen lebih dimengerti, pengen dia lebih paham sama maunya kamu. Nah, dia pengennya seperti apa kita lihat di reading ini ya. Cuman kalau dilihat dari kartunya kelihatannya ya hubungannya kayak kalau dilihat dari pilihan kamu sebetulnya ada potensi untuk jadi manis, hubungannya ya jadi indah seperti yang kamu harapkan. Cuman ya di sini pada aksinya adalah kamu merasa selalu atau sering tersakiti oleh sikapnya dia. Mungkin kayak hal-hal sepele kayak misal kata-kata atau janji yang telat datang atau sering batalin janji kayak gitu ya. Hal-hal yang kecil-kecil ya yang bikin sakit hati. Mungkin sebatas itu, tapi bisa jadi juga hal-hal yang besar kayak misal dia suka flirting sama cewek-cewek online atau cowok-cowok online, atau dia ternyata ada kayak gitu, ada wawawi yang lain-lainnya. Jadi kamu merasa sering tersakiti ya. Entah apapun sebabnya, ini yang dirasakan ya. Nah, dari dianya ya, dia merasa dalam hubungan ini terlalu banyak tuntutan ya. Merasa terlalu banyak yang diharapkan dari dia, sedangkan dia gak selalu mampu memenuhi harapan yang diharapkan itu. Kalimatnya bulat ya, itu ya dari aksi ya. Sekarang drive dari aksi tersebut apa gitu. Nah, ini dari kartunya kamu ya, di sini ada Six of Cups ya. Jadi kamu sering merasa tersakiti karena ekspektasi kamu tinggi terhadap hubungan ini gitu ya. Kamu berharap hubungan ini jalan semulus-mulusnya, nggak ada geronjalan sama sekali, nggak ada kerikil sedikit pun kayak gitu ibaratnya ya. Meskipun menurut kamu tahu bahwa dalam hubungan itu pasti ada ya lenggak-lenggoknya dikit. Cuman pada aksinya ya, ketika kamu berhadapan dengan dia atau berinteraksi dengan dia, harapan kamu yang berjalan gitu, yang berjalan. Makanya ketika dia gini dikit kamu merasa tersakiti, dia gitu kamu tersakiti. Harusnya karena ada pikiran harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu, harusnya dia begini, harusnya dia begitu kan gitu ya. Dan ini wajar, saya nggak nyalahkan kamu, wajar karena manusia kan gitu ya. Manusia punya harapan, apa salahnya. Cuman itu bisa dikendalikan gitu kan ya. Ini di sini kamu mungkin bisa belajar mengendalikan kalau kamu memang mau ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa ya. Kalau kamu maunya begini aja, no problem ya. Suka yang menjalani hubungan kan ya. Itu terus dari dianya ya. Di sini ya somehow dia mau ya mengupayakan pembinaan hubungan yang istilahnya berupaya, effort dia mau. Ya, cuman gimana ya, tetap ini ibaratnya dia yang ngomong ya. Cuman gimana sayang, effort tetap terbatas pada kemampuan gitu. Fisikku cuman segini, duitku cuman segini kayak gitunya loh ya. Maksudnya bisanya segitu gitu. Kalau kamu minta lebih, ya mohon maaf, bukan nggak mau tapi nggak bisa. Ya, paham ya di sini. Jadi dia merasa terbebani karena dia merasa sudah berupaya. Entah kamu ngelihatnya upaya apa, effort apa, mungkin kamu bisa ngelihat seperti itu. Cuman dia merasa seperti itu ya, dan itu valid aja gitu. Maksudnya namanya orang merasa valid aja, no problem ya. Jadi dari sini kamu bisa lihat sudut pandang dia, dan semoga kamu bisa lebih paham kenapa dia begitu, kenapa ketika kamu protes dia jadi defensif atau mengundurkan diri atau mengurung diri kayak gitu ya, karena dia sudah nggak tahu mesti gimana lagi gitu. Mau mengupayakan lebih lagi, dia sudah dibatas, sudah notok gitu. Mau lebih lagi dia nggak bisa gitu. Menurut dia ya, coba ditulis di komentar menurut kamu kayak gimana. Mungkin menurut kamu tai gitu ya. Ya, terus pikiran. Nah, menurut dia kamu seperti apa, dan menurut kamu dia seperti apa. Nah, di sini dari kamu ya, dengan Five of Wands ini dia
sering bikin istilahnya bikin jengkel, katakanlah gitu ya. Somehow dia mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri, sehingga kamu merasa mesti meluruskan demi hubungan ini kan gitu ya, demi biar sama-sama jalan gitu. Kamu juga manusia, punya istilahnya punya batasannya kamu sendiri, punya kekurangan kamu sendiri, kelemahan kamu sendiri, ada tuntutan hidup dan ada mesti begini mesti begitunya untuk kamu sendiri. Tapi nyatanya kamu bisa menjalani hubungan ini seperti bla 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 ya. Kenapa dia enggak kayak gitu ya? Ya ini jadi kamu melihat dia mau enaknya sendiri, bikin jengkel jadinya. Nah dia ngelihat kamu ya somehow agak terlalu judgmental ya, agak kurang fleksibel. Nah, ini kaku. Queen of Swords ini orangnya kaku. Kalau hukumnya begini ya berarti harus begini kayak gitu. Itu jadi kamu agak terlalu kaku di matanya dia, menurut dia ya, dari kartunya ini. Terus perasaan ya, ini tadi penilaian dari pikiran gitu, dari pikiran. Nah ini perasaan, soal hubungan ini sebetulnya perasaannya sedalam apa gitu dari kamunya ya. Dengan 8 sampai 7 of Wands ya. 7 of Wands di sini ya, kalau dibilang cinta mungkin saya ragu ya. Mungkin kamu berpikir kamu berada dalam hubungan ini karena cinta, tapi ini banyak faktor lain. Jadi bukan sekedar cinta, ada mungkin status iya ya, secara di 7 of Swords. Jadi 7 of Wands. Ada status, mungkin status aku punya pacar, aku punya suami, atau aku punya istri, sebatas itu ya. Terus juga ditambah lagi juga status yang lainnya ya, mungkin pacarku ini, pacarku itu, atau suamiku atau istriku ini orangnya kayak gini. Jadi ada semacam ego terlibat di situ ya. Terus juga selain perkara status, ini juga perkara survival ya. Jadi mungkin kamu butuh dia untuk memenuhi salah satu atau beberapa kebutuhan kamu ya. Jadi bukan sekedar cinta gitu. Bukan cinta yang naif. Sedangkan di sini ya, kamu dorongan aksi kamu adalah cinta yang naif, yang enggak pandang enggak pandang bulu atas atau bulu bawah gitu, enggak penting gitu. Kamu cinta ya cinta gitu. Aksi kamu menuntut itu, tapi kamunya sendiri bukan mencintai sebatas mencintai, tapi karena ada hal-hal lain. Dan ini ya bukan hal yang buruk ya, justru ini yang istilahnya ketika dalam hubungan ini ada kebutuhan ya, jadi ada pengikat-pengikat yang lain. Kalau cinta doang bentar luntur hilang sudah gitu ya. Kalau ada pengikatnya seperti ini ya, kemungkinan bakalan bertahan. Cuman ya ini tadi harus melalui konflik-konflik dan harus disertai dengan kesadaran bahwa yang kamu yang kamu pertahankan dalam hubungan ini bukan sekedar cinta gitu. Ada nyawa kamu di sini, ada muka kamu juga di sini gitu. Mempertahankan muka dan mempertahankan nyawa gitu. Bisa jadi itu ya. Entah kamu survivalnya, tiap orang survivalnya beda-beda ya. Yang di kota mungkin survivalnya bukan kok perkara makan, tapi lebih ke perkara sosial kayak gitu. Kalau kerja nggak naik mobil, nggak dapet job, nggak dapet proyek, nggak menang tenderan, gini gitu, macam-macam lah ya. Kalau yang di desa mungkin ya, kalau namanya survival tuh ya kalau bisa makan gitu ya. Kalau nggak bisa makan nggak survive kan gitu ya, mending gue kan gitu. Itu ya. Nah dia di sini ya, perkara perasaan ini juga bukan kok cinta yang naif kayak yang digambarkan di sini ya. Ini lebih ke kayak ya, aku manusia ya, aku butuh hubungan ya. Bisa jadi ini lebih ke arah kayak menikah demi ibadah kayak gitu ya. Dan itu bagus ya. Jadi di sini ya, dasar kalian membina hubungan ini sudah oke banget gitu ya. Dasarnya oke banget. Lemnya sudah yang paling kuat ya dari kamu, kebutuhan dari dia lebih ke spiritual, lebih ke religi kayak gitu ya, lebih ke hal-hal yang sifatnya di atas kebutuhannya
hari-hari gitu ya, di atas nafsu dan di atas kayak gitu-gitu ya. Sudah oke. Jadi ini bukan sekedar cinta nafsu, cuman ya ini tadi ada miss-nya terutama di kamu sendiri. Terutama di kamu sendiri miss-nya itu ya, kamu cinta iya, cuman di samping itu kamu ada kebutuhan ini dan itu yang bikin kamu istilahnya kayak terkecoh sama perasaan kamu sendiri. Kamu pikir kamu menginginkan cinta yang murni, yang tulus. Iya pastinya ya, cuman di sini ada hal-hal pragmatis yang mesti dilihat juga gitu, bahwa kamu butuh dia lebih dari sekedar cintanya itu ya. Jadi bersikaplah sesuai yang kamu butuhkan itu tadi gitu. Jangan cuman mempermasalahkan hal-hal yang dia lakukan. Kadang kalau namanya kita butuh ya, kadang ya udahlah, biarin aja yang gini, yang penting dia masih sama aku masih selamat, kan bisa gitu ya. Kasarnya ngomong seperti itu ya. Ya sorry kalau agak kasar, cuman kartunya begini, saya mau ngomong apa ya, saya nggak bisa ngaluskan kata-kata. Saya bukan orang yang pinter basa-basi soalnya ya. Terus kartu yang ini ya, yang sebetulnya diinginkan, yang sebetulnya ingin dilakukan dalam hubungan ini apa? Dari kamunya ini ya, kamu dulu ya. Ini kartu berkata ya, mungkin kamu cuman terasa, cuman mendengar kalimat seperti ini ketika kamu benar-benar jengkel dan lagi sendirian. Tapi kalau enggak, mungkin enggak kedengeran ya. Kalimatnya adalah ya, kalau enggak karena ini atau itu, aku udah pergi, aku udah tinggalin hubungan ini, aku enggak tahan. Itu ya. Jadi ini kayak kata hati. Kata dari lubuk hati yang paling dalam ya. Nah dianya ya, dia pengen bebas gitu, pengen jadi dirinya sendiri gitu. Entah dalam hubungan ini dia nggak penting ya, maksudnya bukan kok nggak penting ya, lebih ke kayak no problem, dia sama kamu oke ya. Ini dari dianya, dia jalan sama kamu oke. Cuman nggak kayak gini, kalau aku bisa bebas sudah wes itu tok, mauku cuman itu gitu. Bukan kok bebas mau ngeluyur kemana-mana, bukan kok bebas mau flirting sama ini sama itu, bukan itu. Bebas menentukan prioritasnya, kayak misal hari ini prioritasku kerja, nyelesaikan ini ya, dan itu besok baru pacaran atau besok baru mesra-mesraan sama kamu di rumah, misal kamu sudah suami istri ya. Kayak gitu, jadi bebas menentukan kapan dia begini dan kapan ini berjalan dan kapan kayak gitunya ya. Terus juga bebas mengekspresikan dirinya yang asli ya, nggak takut dimarahin sama kamu ya, nggak takut dirajukin sama kamu. Begitu ya. Ya ini buat tambahan buat kamu yang misal iya kamu ada pikiran, aku tak melenggang kangkung aja keluar dari hubungan ini kalau kayak gini-gini terus ya. Catat bahwa ini sebetulnya hubungan oke ya, dasarnya oke. Cuman kalau memang kamu kesulitan menyatukan antara kebutuhan yang ada ya, kebutuhan kamu akan dia apa aja kan gitu ya, menyatukan kamu memang punya kebutuhan akan dia, tapi juga kamu pengen hubungan yang murni, nggak ada kebutuhan. Kalau kamu kesulitan ngonekkan kedua hal itu tadi ya, mungkin memang baiknya kamu pergi. Tapi masalahnya bukan di dia di sini, masalahnya di kamu yang nggak connect aja. Kamunya yang nggak connect di sini ya, dianya connect dari awal, dari at least dari sini ya, dia mau upaya ya. Terus dari kartu ini dia no problem gitu, maksudnya dengan kamu yang kayak gimana, cuman ketika itu mempengaruhi dia, nah itu baru dia kesulitan gitu, karena dia sudah berupaya tapi masih salah juga kayak gitu ya, jadinya capek kan gitu ya. Capek pun bukan dia mau berhenti, enggak, bukan itu juga, dia capek tapi dia masih mau terus gitu, masih mau lanjut gitu. Itu ya. Terus rencananya ya, ini kan yang diinginkan, cuman kan nggak selalu yang diinginkan seseorang itu dijadikan rencana kan gitu ya, nggak selalu yang diinginkan itu akhirnya akan dilakukan kan gitu, kadang cuman kepengenan gitu.
Nah, kalau di sini rencananya kamu ya pengen belajar untuk mengendalikan pikiran kamu, mengonekkan mungkin itu juga ya. Intinya kamu pengen mengendalikan diri kamu sendiri, terutama kata-kata. Mungkin di sini ya kamu kalau sudah kena emosi kata-katanya moncrot gitu aja sembarangan ya kayak saya. Ya ini ya, jadi mengendalikan pikiran, kata-kata, terus juga lebih uh, berusaha memahami dia. Mungkin ya ini mungkin jadi rencana kamu. Mungkin sudah lama ada kepikiran gitu, cuman nggak yakin apa worth it atau enggak ya. Kalau saya bilang di sini worth it karena dia mau, dan dasarnya kamu meskipun kelihatannya kayak dengan kamu yang menginginkan hubungan seperti ini ya, yang manis mulus, cuman cinta doang gitu ya. Ketika saya nyebutkan dalam hubungan ini kamu juga ada kebutuhan ini dan ada ego attach juga di situ, kamu mungkin gitu ya. Sedangkan ini bagus gitu, justru ini pengikat, maksudnya kebutuhan dan ego ini pengikat. Kalau cuman cinta doang kayak anak SMP kan, 2 minggu pacaran terus minggat sama yang lain gitu. Kita putus yuk gitu. Gitu doang kan, cintanya udah selesai soalnya gitu. Itu ya, jadi ini bagus. Jadi kalau kamu memang pernah terpikir untuk istilahnya upgrade diri ya, demi mengupgrade hubungan ya, upgrade diri demi mengupgrade hubungan, worth it saya bilang itu ya. Jadi kalau biar kamu lebih yakin sama langkah kamu selanjutnya, dia ya di sini juga istilahnya rencananya mau lebih, istilahnya bukan kok lebih sembrono ya, kartunya ini kan memang kartu sembrono, cuman ini lebih ke kayak udahlah terserah si, entah kamu namanya siapa ya, katakanlah nama kamu Juminten gitu ya, terserahlah si Juminten mau bilang apa tentang aku, daripada aku gini-gini melulu, aku lost aja gitu. Lost bukan kok berarti dia mau melepaskan diri dari hubungan ini, enggak. Dia bakalan menunjukkan istilahnya, kalau dia nggak mau kayak gitu ya. Kalau dia bisa, dia nggak bakalan terlalu berusaha nutupin bahwa sebetulnya dia nggak bisa ini, dia nggak bisa itu. Istilahnya selama ini mungkin seperti itu ya, dia sebetulnya nggak bisa tapi dia bilang bisa demi supaya kamu tenang, supaya kamu nggak ribut, supaya kamu nggak nangis kayak gitu ya. Jadi rencananya ke depannya dia bakalan bersikap lebih lost aja gitu. Kalau memang nggak bisa gitu. Jadi nggak ada, kalaupun ada ribut, kalaupun ada nangis langsung di depan, nggak nanti dan nggak berkepanjangan, dan dia nggak dituduh bohong, dan dia nggak dituduh manipulatif dan lain sebagainya. Dia mau lost aja, dan ini bagus kalau menurut saya sih. Nggak tahu menurut kamu gimana ya. Tulis di komentar menurut kamu gimana kalau dia kayak gini. Menurut saya sih oke banget gitu. Maksudnya saya lebih suka yang kayak gini gitu. Kalau misal saya yang jalanin hubungan, cuman kan di sini yang jalanin hubungan bukan saya gitu. Saya ada hubungan sendiri. Ini kan kamu ceritanya ya. Page of Wands, ini kamu pilih kartu ini karena kamu pengen hubungan yang bikin deg-degan. Pengen kamu merasa diinginkan, pengen dia effort yang kayak kesatria gitu ya, pengen mendapatkan Roro Jonggrang. Cuman kartunya kok kayak oke gini, jadinya kamu yang bawah, dia yang atas, meskipun biasanya saya reading nggak begitu ya. Di sini ya, dari aksi pertama kita lihat dari aksinya ya, maksudnya apa yang kelihatan dilakukan ya, apa yang dilakukan dan kelihatan satu sama lain ya. Dari dianya di sini Three of Pentacles terbalik ya, ini ada keengganan untuk effort, untuk kerjasama, untuk urun kontribusi dalam hubungan ya. Kayak enggan ya. Kalau dibilang entah dia ngomongnya kayak gimana ke kamu, mungkin dia bilang ya aku juga sayang sama kamu, tapi kenyataannya nggak ada effortnya. Mungkin memang nggak ada yang dia omongin itu, sayang kayak apa kayak gitu, peduli kayak care kayak apa, mungkin memang nggak ada gitu. Karena kalau dilihat dari aksinya nggak ada. Dan dua kartu selanjutnya ya begini loh ya, bisa jadi memang enggak gitu. Dan kamu ya di sini yang ada merasa sakit hati, kecewa ya, merasa
selalu harus kamu yang ngalah, kayak harus kamu yang hancur, kayak mungkin seminggu sekali seminggu sekali ngerasain hati diiris ya, atau setiap hari saya nggak tahu entah berapa kali seminggu atau sebulan ya, intinya ini sering tersakiti oleh karena sikapnya. Mungkin bukan tersakiti yang kayak diselingkuhin atau enggak, tapi dari dia kurang effort ini kan jadi mengecewakan kita ngerasa kayak ini orang sebetulnya niat atau enggak sih ngomongnya iya tapi nyatanya enggak ada aksinya gitu ya. Jadinya kecewa, bisa jadi tiap hari kecewa, enggak tahu ya, coba kamu ceritakan pada saya kamu kecewanya berapa kali seminggu. Ya nggak penting ya, berapa kali seminggunya nggak penting, yang penting sering gitu ya. Kartu kedua ya, ini perkara pendorong dari aksi ini ya, dari dia Three of Wands ya. Dia nggak mengharapkan apa-apa dari kamu, atau bisa jadi bukan kamu orang yang ditunggu ya. Kalau ini berdiri, kamu yang ditunggu, kamu yang dicari. Karena ini terbalik, bisa jadi bukan kamu yang ditunggu, dia mengharapkan orang yang lain atau orang yang nggak kayak kamu. Intinya dia nggak ngelihat kamu sebagai seseorang yang itu. Nggak nemu kata-kata. Sedangkan kamu kadung kesengsem ya. Di sini Ace of Cups, kamu memang kayaknya ini hubungan baru ya. Kalau dilihat dari Ace of Cups sama Page of Wands-nya di sini yang pilihan kamu, mungkin ini hubungan baru atau hubungan lama yang terbarui katakan. Hubungan lama yang bersemi, cinta lama yang bersemi kembali ya. Bisa jadi itu. Cuman di sini ya, kalau dilihat dari tiada upaya ini tadi, mungkin masih baru dan dia nggak ngelihat ada sesuatu di kamu yang berharga buat dia gitu. Bukan kamu nggak berharga loh ya, buat dia kamu enggak gitu. Itulah kenapa dia mengecewakan melulu, dia nggak ada effortnya, karena ya dia nggak ngelihat kamu orangnya, katakanlah gitu ya. Kamu bukan orangnya. Terus dari pikiran, penilaian, menurut dia kamu seperti apa? Seven of Swords terbalik ya. Kamu orang yang jujur apa adanya buat dia. Cuman ya mungkin karena dia terbiasa, istilahnya gini ya, jadi menjelaskannya agak susah. Gini, saya kasih bukan cerita juga sih ya, anggap aja cerita ya. Anggap aja cerita. Gini, dia berpikir bahwa entah wanita, entah pria, entah kamu nih perempuan atau laki, saya nggak tahu ya, intinya namanya laki atau namanya perempuan tuh suka manipulasi, suka bohong, suka istilahnya bla 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 gitu, nggak jujur intinya itu ya, suka sembunyi, suka selingkuh gitu. Tapi selama ini ya yang dia temukan dari kamu bukan itu, jadi kayak di luar ekspektasinya dia. Ini somehow pujian kan gitu, cuman jatuhnya jadi negatif ke hubungan ini karena benar-benar yang mungkin ya, ini kalau mikir jelek ya, kalau saya diizinkan mikir jelek, nggak diizinkan pun saya akan mikir jelek ya. Kalau saya diizinkan mikir jelek, saya akan berpikir ini orang berharap pasangan yang suka bohong, suka manipulasi, suka gini. Jadi bukan sekedar berpikir bahwa pasangannya bakalan negatif, tapi berharap pasangannya begitu. Dengan begitu dia bisa membuktikan bahwa bener kan gitu. Jadi kayak dia lebih suka menemukan bahwa dirinya benar daripada menemukan bahwa dirinya dicintai atau menemukan bahwa dirinya dihargai gitu ya. Paham ya, semoga di sini ya. Nah, kamu di sini Knight of Cups ya. Kamu ngelihat dia sebetulnya ada potensi untuk romantis, dia bisa penyayang, dia bisa jadi seseorang yang ngayomi, yang melindungi, yang memberikan apapun yang kamu butuhkan, bahkan bukan yang dibutuhkan pun diberikan kayak gitu ya. Kamu ngelihat dia ada potensi itu, dan memang ada. Kalau dilihat dari dua kartu yang ini ya, dia bisa gitu, dia bisa, cuman dia nggak mau gitu. Ya masalahnya di niat. Niatnya nggak ada gitu. Dia mungkin pernah terluka atau memang orangnya suka main-main aja, saya nggak tahu ya. Maksudnya tolong penilaian kamu sendiri
tertulis mungkin ya, kalau 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 enggak ya mungkin kontak batin sama saya. Kontak batinnya gimana ya, itu ya. Jadi ini nggak ada niatnya, maksudnya dia bisa tapi nggak ada niatnya ke kamu gitu, niat untuk berbuat hal-hal yang sebetulnya dia bisa untuk kamu, dia nggak ada niat seperti untuk itu gitu. Bisa jadi dia cuman seneng atau menikmati, bisa jadi dia cuman menikmati cinta yang kamu berikan, menikmati perhatian yang kamu berikan, menikmati kehadiran yang kamu sajikan gitu. Jadi sebatas menikmati itu, tapi dia nggak ada niatan untuk bersaling ria ya, bersaling-saling dengan kamu. Perasaan di sini nih ya, dari dia ya, dia berharap ya, dari perasaannya lah ya, perasaan emosi apa istilahnya, belah mbuh iku pokoknya. Dari perasaannya dia berharap ini hubungan bisa istilahnya nyupport dia, mungkin lebih ini kok saya curiganya banyak bener ya. Jadi ini support finansial ya, bisa jadi dia nggak tahu ini dinamikanya seperti apa hubungan ini di kamu, apa dia sering pinjam duit, sering minta duit di kamu kayak gitu ya. Jadi dia berharap kamu bisa menghidupi, menumbuhkan apa yang dia nggak bisa tumbuhkan dalam hidupnya sendiri. Bisa jadi bukan kok sekedar finansial, bisa jadi hal lain, tapi saya nggak kepikiran ya, maksudnya secara pengetahuan saya kan ya terbatas, saya taunya cuman kalau ini seringkali berhubungan dengan support finansial. Jadi bisa jadi dia cuman mengharapkan duitnya kamu aja buat dia, mungkin dia ada keinginan berusaha, maksudnya bikin usaha, bukan kok berusaha untuk hubungan, usaha ya, bisnis ya, ada pengen buka bisnis ini, bisnis itu, terus kamu yang nyupport, setelah bisnisnya jalan dia lari kayak gitu. Aduh, kenapa pikiran saya negatif di sini ya? Ya memang dasarnya pikiran negatif, cuman kalau kartunya positif saya juga bacanya positif. Nah, kamu di sini ya, perkara perasaan ini terbelenggu, ada hal-hal yang kamu pengen luncurkan, ada hal-hal yang pengen kamu curahkan tapi nggak bisa. Kayak misal istilahnya kebutuhan merasa didengarkan nggak terpenuhi, kebutuhan merasa disupport nggak terpenuhi kayak gitu ya. Ada hal-hal yang terbelenggu yang kamu pengen keluar, istilahnya kamu pengen keluarkan tapi nggak bisa kayak gitu tadi ya. Kayak misal kamu ada masalah curhat sama dia, nggak pernah notok sampai puas, sampai lega gitu. Mungkin bisanya lega kalau curhatnya ke saya gitu. Itu ya, jadi contohnya itu ya. Jadi ada apa istilahnya, tumpukan emosi, tumpukan beban perasaan yang cuman bisa ngumpul di dada, nggak bisa keluar kalau sama dia gitu. Sedangkan kamu namanya pasangan kan mestinya bisa at least ya, kalaupun nggak bisa kasih support finansial, kasih support emosional kan gitu ya, at least gitu, sejelek-jeleknya gitu. Itu ya. Sekarang ya ini ya, jadi perkara dari perasaan untuk ke kamu, dia lebih ke butuh hal-hal yang sifatnya materi. Dia nggak nyari hal-hal yang sifatnya perasaan, hal-hal yang sifatnya spiritual, emosional, mental dan material. Pentacle soalnya kartunya ya. Ini dengan pikiran buruk saya. Kartu selanjutnya ya. Ini kartunya dia di sini ya. Ini gambarkan yang dia ingin lakukan sebetulnya apa. Dia pengen bebas, dia pengen istilahnya bisa jadi dirinya, entah oleh support dari kamu, entah oleh support dari yang lainnya. Intinya dia pengen bisa jadi dirinya. Sejauh ini dia belum jadi diri yang dia inginkan ya. Dia orang yang mengecewakan buat dirinya sendiri ya. Kalau dia mengecewakan buat kamu, wajar jadinya ya, secara dia sendiri sudah kecewa sama dirinya sendiri. Itu niatnya. Jadi di sini, dan kartu judgment ini nggak ada istilahnya, saya nggak pernah lihat kartu judgment ketika dalam reading hubungan tuh. Kartu judgment ini
menggambarkan niat seseorang terkait dengan hubungan ini lebih ke niatnya pribadi, tapi juga bukan kok egois banget ya, enggak juga. Jadi lebih ke kayak aku punya cita-cita ini kayak gitu ya, aku pengen ini, dan cita-cita itu mungkin ya pastinya juga ya, bukan kok cuman mungkin, pastinya berpengaruh positif ke orang-orang lainnya juga gitu, mungkin juga berpengaruh ke kamu juga nantinya. Cuman di poin dimana ini masih cita-cita ya, ini kan sifatnya personal banget gitu. Jadi ini kartu memang personal gitu, nggak ada kaitannya sama hubungan sama sekali gitu. Hubungan hanya supportnya aja gitu. Kamu di sini ya Emperor, niatnya ya kamu kamu ada kecenderungan ini, dan dari kartu pilihan kamu juga kelihatan sebetulnya kalau kamu tipe orang yang dominan ya, yang agak-agak bossy kayak saya gitu ya, agak-agak bossy ya, nggak terimoan gitu. Bahasa Jawanya nggak terimoan, bahasa Indonesia nggak terimaan ya, jadi gampang agak perfeksionis mungkin ya, tapi mungkin juga enggak, lebih ke kayak ini harusnya gini ya, yang bener aja lah ya, yang lurus-lurus aja jadi manusia kayak gitu loh ya. Dan dengan pandangan seperti itu, dengan prinsip bahwa ini harusnya begini, ini begitu, dan itu baik ya, kamu ada kecenderungan untuk nyetir ya, nyetir apalagi kalau orang ini ada hubungan sama kamu kan gitu. Dan ya saya juga begitu. Kalau orang ini ada hubungan sama saya, berarti dia akan mempengaruhi saya. Karena dia akan mempengaruhi saya, maka sebisa mungkin jangan sampai pengaruhnya itu buruk ke saya kan gitu. Supaya nggak buruk ke saya, maka dia harus dikendalikan. Ada begitunya ya. Dan ini ya bisa bagus, bisa jelek ya. Saya dengan pengalaman pribadi ya, kadang bagus kadang jelek ya. Maksudnya jeleknya adalah menciptakan konflik. Jadi ada apa namanya, kesan kayak kita tuh suka ngajak ribut ya, padahal kita cuman mau yang terbaik aja gitu. Cuman jadi kayak suka ngajak ribut, mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan kayak itu ya. Rencananya ke depan, Two of Pentacles. Rencana dia ini kamu ya. Rencana dia dengan Two of Pentacles nih menjalani dua kehidupan. Bisa jadi ke depannya ya bakalan makin terasa dia banyak bohong ya, menutupi satu hal demi bisa terus jalan sama kamu. Jadi mungkin hal yang satu ini adalah usahanya atau kerjaannya atau kehidupannya yang lain, bisa jadi juga pasangannya yang lain ya, cem-ceman gitu, bisa jadi macam-macam. Intinya dia mau memelihara dua kehidupan yang berbeda, satunya kamu, satunya yang lain itu gitu. Rencananya seperti itu, mungkin memang sudah rencana dari awal seperti itu, saya nggak tahu ya, nggak tahu, pikiran saya buruk melulu lihat kartunya. Sorry kalau terkesan kayak menghina pasanganku gitu ya. Kamu mungkin merasa dukun yang ini suka menghina pasanganku, merendahkan. Ya bukan niatnya seperti itu ya kartunya. Saya nggak tahu, pikiran saya terkunci di negatifnya doang dari kartunya ini. Kamu di sini Queen of Pentacles terbalik ya. Mungkin selanjutnya kamu bakalan berhenti mengharapkan orang ini ya. Dan mungkin itu yang terbaik gitu. Saya dukung di sini secara ini. Udahlah, nggak perlu dibahas lagi. Intinya ya kamu nggak butuh orang kayak gini ya. Kalau kamu berharap ada hubungan yang menyala, katakanlah ya, membara, berkobar-kobar, nggak bakalan lah. Ini orang sudah, istilahnya kalau dilihat dari kartu kedua ini kan sudah jelas kamu bukan orang yang ditunggu, tapi dia manfaatin kamu. Entah kamu apa yang bisa dimanfaatin dari kamu apa, saya nggak tahu. Intinya dia memanfaatkan sesuatu dari kamu, tapi bukan orang yang dicari. Kamu bukan orang yang dicari, bukan orang yang ditunggu. Dia mungkin dengan Two of Pentacles di sini ya, dia nyari orang yang lain. Mungkin yang disembunyikan di sini adalah usahanya mencari orang yang dia cari gitu, yang tipenya dia, yang dia pengenkan. Mungkin dia cari pasangan yang suka bohong ini tadi. Saya nggak tahu ya. Ini kartu menggambarkan hubungan yang melelahkan, atau kamu aja yang lagi capek, atau hubungannya lagi tegang-tegangnya, atau
barusan berakhir. Nah, dan pertanyaannya di sini jadinya mungkin is this the end gitu ya. Apakah ini akhir dari akhirnya itu tadi ya. Ya, kita lihat di sini kartu. Kamu di sini ya kelihatannya semacam mendapat kepuasan dari apa yang sedang atau sudah terjadi ya. Entah gimana, entah apa yang bikin kamu puas, saya nggak tahu. Coba kamu bilang di komentar, saya pengen tahu soalnya. Ini puasnya di mana? Kalau memang kamu yang inilah ya, kamu yang atas ya. Jadi di sini ada kepuasan. Kalau memang ini keadaannya sudah putus ya, kamu puas dengan keputusan untuk putus itu tadi ya. Kalau memang lagi ribut, kamu puas dengan apa yang sudah kamu sampaikan ke dia yang bikin ribut itu tadi ya. Ada kepuasan di sini, entah yang gimana kamu puasnya ya. Nah di dia semacam kayak bilang, oh aku terkejut gitu. Tersyok-syok sama sikap kamu ya. Kalau memang ini dia lah ya, ini bisa jadi kamu. Sekali lagi kamu bisa yang atas, bisa yang bawah, saya nggak tahu, cuman saya bacanya kamu yang atas gitu aja ya. Jadi ini ada tersyok-syok dan dengan the tower di sini ya. Biasanya yang dirasakan adalah nggak tahu mesti kayak gimana, mesti bersikap seperti apa dalam situasi ini, mesti ngomong apa nggak tahu, karena nggak ngira sama sekali ini bakalan begini keadaannya, dan saya nggak tahu keadaannya apa. Ini benar-benar reading buta. Ya, terus yang kedua ya perkara drive-nya, kenapa kok begini ya. The Fool ini somehow ya, kamu kalau sekali lagi ya nggak perlu sekali lagi ya, sudahlah, intinya kamu yang atas, dia yang bawah, entah bener entah enggak ya. Dengan The Fool di sini ya ada semacam bukan kok pengen jadi diri sendiri. Kamu mungkin tipe orang yang kalau nggak gini aku nggak mau gitu ya. Aku perlu jadi diriku sendiri dalam situasi apapun, dengan siapapun, dimanapun, kayak gitu ya. Jadi dan ini bagus ya, oke gitu ya, kamu pengen ini gitu. Jadi dalam hal ini entah kepuasannya dari mana, intinya di situasi ini kamu sudah jadi diri sendiri ya, dengan menyatakan apa yang entah apa yang sudah kamu nyatakan ke dia ya. Dianya ya dia tipe orang yang mungkin kayak misal kalau namanya sudah dimulai ya harus diteruskan, kayak gitu loh, tipe yang seperti itu. Kalau sudah dimulai ya harus diteruskan, kalau sudah ada harus dipertahankan, kayak gitu. Jadi tipe orang yang sebetulnya kalau dilihat dari dua kartu pertama ini ya, mungkin ini tipe yang orang yang stabil, kalem, tenang. Tapi sisi negatifnya adalah sulit berubah, sulit adaptasi sama keadaan baru, sama situasi baru, dan sulit adaptasi sama orang baru. Kalau ini kamu hubungan sama dia masih baru, ya wajar kalau tersyok-syok ya. Kalau hubungan ini sudah lama, dia mungkin kesulitan ya ngikutin geraknya kamu. Kalau dilihat dari kartunya kamu dan kartu yang kamu pilih di sini ya, kelihatannya kamu tipe orang yang dinamis banget, maksudnya gesit satu ya, dua kamu mudah sekali beradaptasi. Ketika situasinya gini berarti aku harus gini, kamu cepat ambil keputusan, cepat ambil langkah, dan itu bagus. Cuman kalau urusan sama orang kayak gini kamu jadinya gregetan. Kamu jadi yang gitu ya. Itu ya, jadi di sini ya dari niatnya dia yang steady ini tadi, yang stabil ini tadi, kelihatannya kalau bicara soal aksinya selanjutnya ya, kita belum baca kartu yang selanjutnya ya, cuman dari sini kayaknya kebaca aksinya selanjutnya bakalan mempertahankan gitu. Kalau kamu bertanya kalau pertanyaan kamu adalah apa hubungan ini berakhir di sini, meskipun misal kamu yang mengakhiri saat ini lah ya, meskipun misal kamu sudah mengakhiri, apa benar ini akhirnya ya, kayaknya enggak gitu. Dari dianya kayaknya enggak ya. Nanti kita baca selanjutnya. Saya belum baca yang selanjutnya, baru di sini ya. Kartu ketiga, pikiran ya. Kamu dengan Six of Swords
ya ini nggak cuman pikiran sih, lebih ke kayak pikiran kan seringkali jadi ucapan, jadi sikap, jadi macam-macam, tapi dasar pemikirannya apa. Six of Swords ini ya somehow ada semacam, kalau bahasa Inggrisnya detached ya. Detached itu kayak ora urus, tapi bukan kok ora urus, ngurus ya, peduli, tapi ini pemikiranku, ini pemikiranmu, kayak gitu lah ya. Jadi nah kamu ketika kamu punya pandangan atau anggapan atau prinsip, ya sudah kamu di situ gitu. Ini keadaannya kayak gini, bagusnya gini, kalau nggak gini nggak bagus, kayak gitu. Semoga paham yang dimaksudnya. Dan kamu bukan nggak peduli juga, kamu tahu orang lain mungkin punya cara sendiri, tapi ya, kalau keadaannya gini cara itu nggak bisa, kayak gitu ya. Jadi otomatisnya adalah kamu nggak peduli sama cara, istilahnya cara yang diajukan oleh orang lain itu tadi, atau oleh dia gitu ya. Terlalu membingungkan ya, intinya ya gampangnya ngomong, kamu nggak peduli ya sama pemikirannya dia, sama omongannya dia, yang penting aksinya itu ya, yang penting aksinya dan hasilnya apa gitu. Jangan cuman ngomongnya aja, jangan cuman pemikirannya aja gitu. Dia di sini ya dengan Nine of Swords ya, ada semacam kayak suka overthinking ya. Buat kamu mungkin kesannya kayak ini orang overthinking banget, segala-gala dipikirin double ribuan kali ya. Sedangkan maksudnya dia hati-hati, karena dia mau mempertahankan tujuan drive utamanya kan itu, apa yang sudah dimulai harus dilanjutkan, apa yang sudah dimiliki harus dipertahankan kan itu. Jadi dalam segala hal dia serba hati-hati gitu. Buat kamu ini mungkin namanya overthinking, tapi buat dia ini namanya cautious, hati-hati itu ya. Jadi di sini dalam hal berinteraksi sama kamu pun dia kata-katanya dipilih ya, kapan ngomongnya juga dipilih, hati-hati banget. Sedangkan kamu nggak ngurus, kalau mau ngomong aja gitu ya, lebih ke los hajar bleh gitu ya. Perasaan, di sini perasaan ini mungkin yang kamu nggak sadari, dan ini mungkin kesannya kayak saya menghina kamu atau mencaci maki kamu, bukan ya. Saya sendiri seperti ini, kartu ini ya. Jadi kita sama kita satu rumah sakit jiwa kayaknya ya. Five of Wands ya, ini seseorang yang saya tadi sempat ngomong tadi di kartu yang mana saya lupa, mungkin ini ya, saya sempat ngomong kalau kamu tipenya kalau caranya nggak kayak gini, kayak gitu ya. Tadi saya ngomongnya gimana saya sudah lupa ya. Intinya kartu Five of Wands ini seseorang yang tahu caranya, situasinya begini berarti caranya begini. Kalau kamu mau pakai cara yang lain, ini misal kamu yang ngomong ya, kalau kamu mau pakai cara yang lain, ya udah kamu kerja sama orang lain aja, kalau caraku kayak gini gitu. Semoga paham ya. Ini Five of Wands ini seseorang yang ambisius ya. Ketika menghadapi sesuatu dia langsung dihadapi gitu aja, nggak pakai babi bu, tapi pakai caranya dia gitu. Dan ini menciptakan konflik kadang-kadang ya. Jadi saya juga seperti itu, kadang menciptakan konflik. Cuman ya somehow things get done gitu ya. Banyak hal yang selesai dengan sikap seperti ini. Dan Five of Wands kalau diinterpretasikan sebagai kebutuhan emosional, ya ini kebutuhan emosional yang sifatnya pengen didukung gitu. Kamu pengen seseorang yang selalu mendukung, nggak pakai dinego, apapun cara kamu ikutin gitu. Dengan begitu kamu merasa dihargai, dengan begitu kamu merasa ada temennya ya. Kamu bukan nggak butuh orang lain, tapi kamu butuh orang lain yang dukung, bukan yang nentang-nentang melulu. Sedangkan dia dia juga punya cara sendiri ya. Istilahnya bukan kok kebutuhan, secara emosional dia butuh seseorang yang bisa diajak kerjasama, yang bisa ketemu jalan tengahnya, istilahnya bisa ketemu di jalan tengah. Dia punya cara apa, kamu punya cara apa, dia berharap bisa 50-50, bisa nego. Oh ya, caraku bagian ininya pakai caramu, bagian ininya pakai caraku, kayak gitu ya. Dia berharap seperti itu, sedangkan kamu
Nah, masalahnya kan kalau ngadepin misal ada masalah misalnya, terus pakai dirapatkan dulu kan kelamaan. Kesuwen ya, keburu basi. Misal ada kesempatan, nggak usah lah masalah ya, ada kesempatan, ada peluang, pakai tanya-tanya dulu, pakai dirembukin dulu, kelamaan gitu, langsung aja sikat gitu ya. Ya menurut kita yang bener gitu lah, menurut dia maunya kamu ngomong dulu, misal kamu memutuskan mau sekolah lagi, berhenti kerja, aku mau sekolah lagi gitu. Kamu udah langsung berhenti kerja dan langsung sekolah lagi. Maunya dia kamu bilang dulu, rembukan dulu, kalau aku berhenti kerja gimana sayang, kalau aku, maunya dia seperti itu ya. Sedangkan kamu berpikir kelamaan gitu, pakai rembuk-rembukan segala, toh ini hidup-hidupku kan. Bentar nyalain rokok. Nah terus ya niatnya sekarang ya. Nanti yang terakhir ini rencananya. Niat tidak selalu niat tidak selalu menjadi rencana pada akhirnya ya, cuma niat doang tapi akhirnya yang direncanakan apa bisa beda ya. Niat kamu dengan death pengennya ada perubahan ya dalam hubungan ini, berubah total. Kamu mau ada perubahan total dalam hubungan ini, dan mungkin lebih ke kayak dinamika hubungannya nggak kayak seperti yang kemarin itu yang kamu mau. Dari kamunya sendiri mungkin iya kamu mau berubah di bagian ininya, di bagian itunya, tapi kamu mau dia berubah banyak gitu. Yang sekalian gitu ya, perubahannya sekalian dirombak habis gitu ya, supaya hubungannya jadi lebih seperti yang kamu mau kan gitu ya. Dan itu sah-sah aja ya, cuman kan dalam hubungan tuh ada yang namanya kompromi sampai muncrat itu ya. Namanya hubungan ada yang namanya kompromi, kamu mesti ngalah di bagian ini, dia ngalah di bagian itu kan gitu ya. Dia niatnya ya dengan explorer of swords di sini ya, dia ini bertahan, kembali lagi ke kartu yang ini tadi ya, ada upaya untuk bertahan, dan di sini upayanya adalah berusaha memahami gitu ya. Sorry kartunya menceng. Berusaha memahami situasi, memahami hubungan ini ya, baiknya dia mesti gimana, baiknya hubungan ini kayak digimanain kayak gitu ya. Dia berusaha memahami dulu. Mungkin untuk beberapa waktu ini bakalan ada senyap katakanlah ya, dia diem aja tapi mungkin dia mikir gitu mesti gimana, karena dia kembali ke kartu pertama, dia nggak tahu mesti gimana saat ini lah ya, tapi ada niat untuk mempelajari, untuk mengerti hubungan dan mengerti kamu gitu. Nah ini kayaknya kamu buat dia ya, kalau dilihat dari 5 kartu yang sudah dibaca ini, dia benar-benar nggak ngerti kamu tuh caranya ngadepin kamu kayak gimana, caranya berurusan sama kamu kayak gimana. Tapi justru itu yang intriguing buat dia. Kalau kartu pertamanya ini ya, dia suka orang-orang yang agak menceng kata rada-rada miring gitu ya. Jadi dia tertarik sama tipe yang kayak kamu gini gitu. Justru semakin istilahnya semakin antik, dia semakin tertarik. Meskipun sebetulnya dia orangnya ya kayak gitu, memang seperti itu ya. Seseorang yang stabil bakalan tertarik sama yang chaos ya. Dia cenderung, kalau dari kartunya lo ya, ini cenderung orangnya stabil, tenang, anteng, dan dia tertarik sama yang chaos kayak kamu kayak gitu. Oke, rencananya selanjutnya ya. Rencananya ya, kamu di sini dengan Nine of Wands ya, mungkin agak hati-hati sama dia. Ini orang niatnya apa, maunya apa, aku suruh bengkok lagi, atau aku bisa jadi diriku sendiri enggak gini dalam hubunganku selanjutnya sama dia. Karena jelas di sini ya, dengan Two of Cups ini dia bakalan menego keputusan yang sudah diputuskan. Bakalan ngajak kamu balik atau ya mungkin bukan balik, berteman aja kayak gitu ya. Ada upaya di sini ya, dan kamu mungkin jadinya bisa jadi dengan Nine of Wands ini agak ekstra waspada. Sedangkan nggak perlu, sebetulnya niatnya baik, dia cuman mau mempertahankan, maksudnya mau hubungan ini berlanjut terus meskipun
kamu kayak gitu orangnya ya, kayak dukunnya rodok-rodok.